Salam sejahtera. Saya akan menanggapi tanggapan juga tanggapan yang saat ini sangat populer, yaitu perminta maafan Ustadz Yahya Waloni terhadap umat Kristen. Nah, Ustadz Yahya Waloni banyak melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap umat Kristen, ya, baik itu tuduhan secara doktrin maupun secara praktis. Ya, secara doktrin dia mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, ya, para pendeta mengubah ayat-ayat Alkitab, dan secara praktisnya, moralnya, dia katakan bahwa banyak pendeta itu didukung dari Belanda, ya, dari luar negeri. Bahkan dalam sebuah video dia katakan bahwa semua yang dibeli atau yang dimiliki oleh para pendeta itu hasil dukungan. Jadi menyimak video-video terdahulu dari Ustadz Yahya Waloni, tentu bagi umat Kristen, ya, banyak yang geram, ya, banyak yang juga jengkel, marah, dan sebagainya. Nah, karena latar belakang Ustadz Yahya Waloni adalah seorang, menurut pengakuannya dia seorang pendeta, ya, dan banyak pengakuannya yang artinya kalau dicermati secara baik dan benar di dalam kekristenan bisa dikatakan itu pengakuan palsu. Ya, seperti pengakuannya bahwa dia salah seorang pakar bahasa Ibrani, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Nah, terlepas dari semuanya itu, ternyata akhirnya ada satu titik akhir juga dari semua serangan Ustadz Yahya Waloni terhadap orang Kristen. Titik akhirnya ialah dia minta maaf. Ya, dia minta maaf. Nah, artinya permintaan maafan yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni membuktikan bahwa semua tindakan serangan dia terhadap orang Kristen adalah tindakan yang salah. Dia mengakui itu sebuah kesalahan dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Nah, dalam tiap ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, banyak yang mendengar, banyak yang menyimak, bahkan banyak yang memberi dukungan, tapi ada juga yang menentang. Nah, untuk yang memberi dukungan, yang menerima semua ceramahnya, sadarlah bahwa semua yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni adalah sebuah kesalahan karena Ustadz Yahya Waloni sendiri sudah mengakui kesalahan tersebut dengan meminta permohonan maaf. Nah, ini coba kita lihat cuplikan video permohonan maaf Ustadz Yahya Waloni. Mudah-mudahan kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada saya hikmah yang lebih baik demi kejayaan negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan seluruh putra-putri bangsa. Ya, demikian kita sudah lihat pernyataan permohonan maaf Ustadz Yahya Waloni untuk orang Nasrani, orang Kristen. Artinya dengan permintaan permohonan maaf Ustadz Yahya Waloni ini membuktikan bahwa semua tuduhan, semua serangan terhadap orang Kristen yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni adalah suatu kesalahan. Ya, suatu kesalahan. Dan bagaimana sikap kita, sikap orang Kristen menanggapi permohonan maaf Ustadz Yahya Waloni? Ya, sikap kita
secara pribadi, tentu Alkitab mengajarkan kita bahwa ya kita harus memaafkan. Memaafkan itu suatu kewajiban bagi orang Kristen. Nah, coba kita bisa lihat Alkitab mengajarkan kita, ya, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Alkitab meminta orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, kalau hal itu bergantung pada diri kita, maka kita diminta untuk hidup dalam perdamaian. Nah, lalu kita lihat lagi di dalam Kolose, ya, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Jadi memberi pengampunan itu syarat mutlak bagi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Nah, ini yang pertama. Jadi dia minta maaf, kita terima maafnya. Nah, namun tetap sebuah kesalahan pasti ada konsekuensinya. Kalau hari ini Ustadz Yahya Waloni bermasalah dengan hukum, maka kita serahkan kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Nah, untuk permohonan maaf Ustadz Yahya Waloni sebagai orang Kristen, ya, dan nasihat Alkitab, kita memaafkan. Tetapi mengenai tuntutan hukum, sebagai orang Kristen, kita serahkan kepada pihak yang berhak, pihak yang menegakkan hukum. Ya, karena dalam Roma ya 13, ya, Roma 13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah. Ya, nah, sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan akan mendapat hukuman atas dirinya. Ya, jadi kalau saat ini Ustadz Yahya Waloni, ya, sedang bermasalah dengan hukum, maka dia harus tetap menyelesaikan persoalan hukumnya. Dan sebagai orang Kristen, ya, kita tentu memberikan keluasan, kebebasan kepada penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya, di negara kita. Nah, jadi kesimpulan, perminta maafan Ustadz Yahya Waloni untuk orang Kristen adalah sebuah pengakuan bahwa semua tuduhan negatif Ustadz Yahya Waloni terhadap orang Kristen, baik itu terhadap iman Kristen, baik tuduhan terhadap organisasi Kristen, terhadap pribadi Kristen, adalah tuduhan yang salah. Dibuktikan dengan perminta maafan Ustadz Yahya Waloni. Jadi orang Kristen tidak perlu lagi marah, tidak perlu lagi kesal, karena dengan sendirinya sang Ustadz mengakui kesalahannya. Dan kedua, sikap orang Kristen sesuai dengan anjuran Alkitab, ya, kita harus memaafkan. Kita harus memaafkan. Ya. Dan yang ketiga, sesuai dengan Alkitab, kita memaafkan, tetapi orang yang bermasalah dengan hukum, kita serahkan kepada pemerintah, serahkan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum. Kalau bersalah, dihukum. Kalau bersalah, dihukum. Kalau tidak bersalah, ya tuntutannya dibebaskan dari hukum. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang Kristen
mengikuti kasus ini dengan bijak, dan tentu kita harus mendudukan persoalan pada posisi yang objektif. Demikian tanggapan saya, Gembala dan Jesuat. Terima kasih.